hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop. Udah pernah tahu belum? Tapi gue nggak tahu ini beneran atau enggak. Kayaknya gara-gara ngeliat keakraban mereka berdua sampai ada yang stres. Saking stresnya sampai kulitnya jadi penyakitan atau alergi gitu. Dan rambutnya juga udah mulai rontok. Terus yang dimaksud mereka itu siapa? Oke. Hari pada kesempatan hari ini tanggal 21 Juni tahun 2025 Besari hari taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nuwun semuanya. Bapak cepat sembuh, sehat selalu. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, hancurkan hidupku ya Allah. cabut keberkahan hidupku, Cabut keberkahan hidupku ya Allah. hina-dinakan hidupku, Hina-dinakan hidupku ya Allah. matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang tidak mempercayainya. Kalau kita perhatikan wajah mantan presiden kita Pak Jokowi terlihat bengkak dan kulitnya ada beberapa titik terjadi perubahan. Yang saya ketahui wajah seperti itu bisa diakibatkan karena penggunaan steroid atau dexamethasone, yang mereknya dexamethasone, karena menghasilkan yaitu anti alergik atau untuk menahan sakit atau sakit tertentu. Fungsi dexamethasone sendiri sejenis penahan nyeri, tetapi jika digunakan berlebih akan menghasilkan dampak yaitu moon face. Tapi berdasarkan video klarifikasi berikutnya, Pak Jokowi ternyata hanya mengalami alergi yang masih diawasi oleh tim dokter kepresidenan yang menghasilkan perubahan pada warna kulit dan pembengkakan pada wajah. Doa terus agar Pak Jokowi diberikan kesehatan. Bagikan video ini supaya kita nggak berpikir yang buruk dan selalu mendoakan yang terbaik bagi mantan presiden kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, saya itu sudah sejak lama melihat bahwa Pak Jokowi itu kemungkinan besar mengalami stres berat. Sejak awal dulu sebelum beliau lengser dari kursi presiden, saya sudah mengatakan bahwa nanti setelah lengser itu bukannya pikiran tenang lalu ngomong cucu dan sebagainya, tapi malah akan dipersoalkan berbagai cara dengan berbagai cara oleh rakyat. Dimaki-maki katanya, dihina sehina-hinanya, itu kata Pak Jokowi. Dan itu benar-benar terjadi saat ini, benar-benar terjadi. Persoalan ijazah palsu, katanya palsu dan sebagainya, meskipun saya pribadi merasa yakin bahwa beliau sempat belajar. Saya katakan sempat karena saya tidak tahu apakah beliau lulus atau tidak, belajar atau kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Itu hasil dari penuturan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi yang waktu itu menjadi suaminya Idayati. Nah, sekarang saya selalu melihat Pak Jokowi setiap kali wawancara dan ada di zoom in itu wajahnya kelihatan sudah sangat sepuh, lebih tua dari umur sebenarnya. Beliau itu lahir 61, saya 62. Dia kelihatan jauh lebih sepuh, gurat-guratnya, garis-garis di wajahnya itu kelihatan sekali. Nah, yang belakangan, apa yang saya sampaikan itu betul-betul terbukti. Ada yang jeli,
melihat bahwa Pak Jokowi itu mengalami penyakit kulit, sakit kulit di mukanya ya, di wajahnya itu ada total hitam, lalu bental-bental seperti kutil gitu, seperti sakit kulit lah. Nah, dan itu dikonfirmasi oleh Pak Jokowi sendiri ketika acara Hari Kesaktian Pancasila. Pak Jokowi tidak datang, dan alasan dari ajudannya, Pak Jokowi sedang dalam perawatan karena mengalami atau menderita penyakit kulit di wajahnya. Nah, banyak lalu menyebar bahwa itu azab dan sebagainya. Saya tidak komentar lah apakah itu azab atau tidak. Yang jelas Pak Jokowi saya melihat mengalami stres yang luar biasa karena begitu lengser ke Prabon. Itu dia dihujat, dimaki, dituduh, difitnah, dilaporkan ke polisi, digugat ke pengadilan secara perdata. Luar biasa bebannya. Saya yakin uangnya banyak, tapi apakah bahagia dengan uang yang banyak tapi kita tidak tenang hidupnya? Kita digugat, dihujat dan sebagainya. Bahkan sekarang yang saya lihat itu para pemimpin parpol, ketua-ketua parpol sudah tidak membela lagi. Mereka diam seribu bahasa berkaitan dengan ijazah palsu, tuduhan yang lain, lalu tentang anaknya si Gibran yang akan dimakzulkan karena usulan dari purnawirawan jenderal dan perwira TNI. Ini luar biasa, berat sekali. Jadi Pak Jokowi tolong ayo kita bermuhasabah, lalu bermunajat kepada Allah, bertobat kalau memang ada salah, minta ampun pada Allah. Kalau memang itu kaitannya dengan korupsi ya kembalikan uangnya. Kalau memang kesalahan-kesalahan yang lain ya minta maaf kepada rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah rakyat Indonesia itu sangat pemaaf, jadi pasti dimaafkan. Jadi kita tunggu perkembangannya. Sekarang Pak Jokowi sedang dalam perawatan untuk wajahnya ya, untuk kulit wajahnya, dan tidak bisa menemui wartawan juga. Ya kita doakanlah dia sembuh. Apapun, Pak Jokowi itu teman saya, Pak Heri Mulyono teman saya juga. Kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Kemudian kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini, diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya, kebenaran, jika tidak keluar dari mulut, akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi, akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi, akan dibongkar oleh fisik biologi. Ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen, gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Tubuh sesungguhnya tidak ingin sakit. Ia hanya ingin jujur. Tubuh hanya akan berhenti berontak jika jiwa sudah siap berdamai. Mungkin yang dibutuhkan untuk penyembuhan dimulai dari pengakuan. Jadi bukan salep, bukan obat anti alergi, bukan obat untuk meredakan autoimun, bukan dokter spesialis kulit, tapi kejujuran dan pengakuan. Mungkin penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Akuilah yang seharusnya diakui, kata tubuhnya, sebelum tubuh ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Jadi simpulannya adalah, klaim alergi kulit dari ajudan Pak Joko Widodo tidak konsisten secara ilmiah, berdasarkan dari durasi, onset, tanda dan gejala, serta perkembangannya. Manifestasi kulit Pak Joko Widodo lebih konsisten dengan penyakit autoimun atau kondisi imun kronik, bukan alergi kulit biasa. Faktor stres kronik, konflik batin, dan kemungkinan beban kebenaran yang disembunyikan bisa memicu ekspresi imun abnormal ini. Maka, pendekatan spiritual disarankan
agar tubuh yang menolak ketidaksesuaian antara jiwa dan tindakan dan kulit menjadi saksi diam penderitaan itu bisa disembuhkan. Jadi, bukan kami yang menghukummu, tubuhmu lah yang sudah memulai sidangnya, dan kulitmu adalah notulennya. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Jika ia tidak keluar dari mulut, ia akan keluar dari luka. Ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan flek hitam, kerutan, nampak tua, ada bintik-bintik dan seperti seolah gemetaran, yang tentunya menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada etika, atau juga melanggar sumpah mubahalah atas kezaliman, kebohongan, kedustaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya secara pribadi berharap Jokowi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Drama ini jangan cepat berakhir. Karena sangat menarik cerita tentang Jokowi ini, karena ujungnya tidak ada habisnya. Karena sudah terlalu banyak merugikan bangsa dan negara. Kalau apa yang saudara rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maka tentunya drama ini berakhir. Dan masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia termasuk saya secara umum yang berakal sehat, ingin melihat saudara Jokowi sehat, sehingga bisa menghadapi semua proses-proses dugaan-dugaan kepalsuan, kebohongan yang sebentar lagi akan terungkap. Sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan, yang akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan, dan tentunya harus dimiskinkan, karena rakyat selama ini banyak menjadi korban kebijakan-kebijakan Mas Jokowi yang begitu luar biasa merugikan rakyat. Kita lihat, Jokowi sekarang mulai panik, tak berdaya, tidak minat tidur, dan tidak enak makan. Ya terjadi, coba lihat wajahnya Jokowi sekarang, berubah, loyo, sayu, seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan. Salam waras. Ini pelajarannya buat para termul ya, jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa, sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi kalian tutupin ya. Katanya Pak Jokowi baik-baik saja, nah, Pak Jokowi sehat-sehat saja, itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha tutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur gitu loh tentang kesehatannya Pak Jokowi gitu kan, biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap, katanya corruption. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Nah, terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi, semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya, biar diberi kesempatan untuk bertobat ya, biar diberi kesempatannya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat ya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun ya, biar nggak ngebul lagi gitu kan, mengakui semua kesalahannya. Gitu, doakan yang terbaik dah gitu ya, biar cepat sembuh gitu ya. Ya itulah kan, itu sebagai bahan pembelajaran kita ya, bahwa ya kita bisa melakukan apapun ya, merubah aturan apapun ya, membeli hukum, membeli semuanya dengan uang dan kekuasaan, tapi yang namanya hukum Allah itu tidak bisa dilawan ya. Itu pelajaran buat kita semua.